terjadi. Nah, untuk kasus yang di dalam dunia ini ya, bahwa sekitar satu ya dari lima ya. Jadi kalau ada lima orang dewasa ya, kemudian kita kumpulkan, kemudian kita lihat, ternyata kita periksa, ternyata satu orang itu adalah mengalami malnutrisi ya. Kemudian dari anak-anak, dari empat anak dapatkan sekitar satu kasus mengalami malnutrisi. Ya, malnutrisi ini tidak hanya malnutrisi terhadap vitamin dan mineral, tetapi ini adalah malnutrisi terhadap senyawa-senyawa makronutrien seperti karbohidrat, protein, lemak, dan lain-lain. Di mana apabila terjadi malnutrisi pada makronutrien, biasanya terjadi juga malnutrisi mikronutrien. Jadi di sini vitamin, mineral, ya ini adalah bagian dari mikronutrien. Ini kok gini sih. Nah, Nah, penelitian banyak sekali penelitian yang menghubungkan dengan vitamin ya. Jadi di sini ada penyakit yang dihubungkan dengan kasus defisiensi ya. Di sini apabila makanan yang kita makan ya ternyata kekurangan mengandung vitamin ya. Jadi sehingga di sini banyak sekali kasus yang dihubungkan dengan nutrisi. Tadi seperti yang saya sebutkan bahwa apabila terjadi malnutrisi makronutrien ya biasanya malnutrisi mikronutrien itu mengikuti. Ya, nah vitamin ini sangat diperlukan ya, terutama dalam public health kesehatan masyarakat, sehingga ada seperti bulan vitamin ya. Kalau di Indonesia bulan vitaminnya itu ada di bulan Agustus ya, bulan vitamin A seperti itu misalnya. Nah, kemudian ini untuk negara lain ya, pada tahun 1940 Amerika ini mewajibkan ada beberapa vitamin yang harus ditambahkan di dalam makanan ya untuk pertumbuhan dari kesehatan. Ya itu sudah sejak tahun 1940 ya. Kalau kita mungkin nggak sampai ya, masih mungkin tahun 2000-an ya. Nah, jadi di sini para ilmuwan sekarang ini berfokus ya untuk melakukan penelitian mengenai pencegahan ya, pencegahan terhadap kekurangan vitamin ya, banyak sekali. Nah, ini ya, ini adalah program vitamin A yang ada di Indonesia ya. Ini terjadi tahun 2000-an ya. Kalau di Amerika tadi itu sejak tahun 1940 ya, kalau kita masih tahun 2000-an ya. Lalu ada program vitamin A seperti ini ya. Jadi di sini pada anak-anak balita diwajibkan ya untuk mendapatkan vitamin A pada bulan Agustus tersebut. Nah, kemudian ini juga ya minyak goreng yang dari apa yang namanya kelapa sawit ya. Ini juga sangat penting keberadaannya karena di dalam minyak ini pun walaupun ini ada minyak yang tidak baik ya seperti itu, tetapi kandungan vitamin yang ada di dalam minyak ini juga sangat diperlukan, terutama vitamin-vitamin yang larut di dalam lemak. Nah, ini adalah sasaran suplementasi vitamin A ya. Jadi pada anak-anak, pada anak balita, pada ibu nifas ya, suplemen vitamin A ini sangat penting ya. Mungkin nanti Anda sebagai ahli eh, herbal tradisional ya, pengobatan tradisional, mungkin nanti bisa menyarankan mengenai pengobatan tradisional yang nanti bisa membantu menambahkan kadar vitamin A di dalam tubuh ya. Jadi ini adalah sudah menjadi program pemerintah di mana vitamin A yang kita dapatkan adalah vitamin suplemen, ya vitamin tambahan yang tentu saja diperoleh dari ekstraksi, tentu saja awalnya dari bahan alam, kemudian disintesis, diperbanyak di perusahaan-perusahaan sehingga muncullah tablet vitamin. Nah, untuk sejarahnya ya ini ya. Jadi kenapa kok vitamin itu perlu sekali untuk ditambahkan pada tubuh manusia ya. Jadi ini sejarahnya pada yang dilakukan oleh Bapak Eijkman gitu ya. Bapak Eijkman yang sekarang jadi tempat research centernya di UI ya, Universitas Indonesia dan namanya Research Center Eijkman gitu ya. Jadi di sini namanya diabadikan di mana pada tahun 1897
Bapak Ekman ini menemukan kasus dari kasus berita dengan beras, ya beras yang pada saat pencucian beras, ya pada saat pencucian beras. Nah, ternyata pada saat pencucian beras itu, ya di sini eh, pada saat pencucian beras itu ternyata ada bahan-bahan toksin, ya yang ada di kemasan beras itu, dan ternyata ditambahkan pada beras tersebut sehingga beras itu menjadi tidak bersih lagi, ya istilahnya eh, menjadi poison atau racun, ya seperti itu. Nah, ini adalah contohnya saja, ya. Jadi di sini ada beras yang dikasih pemutih, ya seperti itu misalnya. Ini adalah beras yang 7% dikasih pemutih, ya. Kalau ini beras yang tidak dikasih pemutih, ya. Nah, di sini ternyata bahayanya apa? Kalau ini ternyata diberi adanya polis seperti ini, ada pemutih seperti ini, bisa menyebabkan kasus beri-beri. Kasus gangguan ya, dan seorang biokemis, ya Bapak ini adalah seorang biokemis yang berhasil mengisolasi, ya sebuah vitamin, ya yaitu vitamin amin, ya, dan di mana vitamin amin ini, ya sangat berguna untuk penyembuhan penyakit beri-beri, ya. Jadi ini adalah Bapak ini berhasil menemukan vitamin untuk melawan penyakit beri-beri, ya. Secara penamaan, ya penamaan originally, ya bahwa vitamin ini adalah senyawa amin, ya istilah turunan dari seperti senyawa amino, ya sangat penting sekali keberadaannya di kita, ya. Lalu amin, vital amin, ya dipendekkan atau disingkat dengan vitamin, ya. Jadi vitamin adalah senyawa yang sangat diperlukan oleh tubuh kita untuk kesehatan tubuh kita, ya, di mana dia senyawa ini komposisinya adalah senyawa amin, ya senyawa amin. Nah, ketika vitamin ini ditemukan, ya awalnya sih bukan amin, ya penamaannya, tapi diakhiri dengan nes, ya. Jadi, di dalam eh, perkembangannya dijadikan namanya vitaminnya. Awalnya kan ini, ya vitamines, ya, tetapi perkembangannya menjadi vitamin, ya. Kemudian nanti kalau di bahasa Inggris kan tetap menjadi vitamins, diakhiri s saja, bukan vitamines. Ini adalah vitamin-vitamin yang sudah diteliti, ya sudah ditemukan, sorry ya, maksudnya ditemukan, ya ada vitamin A, B, eh, ya masih kuliah Mas, ya ada apa? Nggak mau cari sama. Oh, nggak ada itu tempat sampai nggak ada. Oh iya. Ya, ya kasih Mas. Ya, sorry. Jadi di sini vitamin sudah ditemukan sejak tahun 1909, ya. Tadi kasusnya Bapak Ekman tadi, ya 1897 ada kasus beri-beri, ya kasus beri-beri. Kemudian ternyata ditemukan bahwa kasus beri-beri itu bisa dibereskan, ya atau diterapi dengan pemberian vitamin, ya. Ini adalah vitamin-vitamin yang ditemukan pada saat itu sejak tahun 1909 sampai 1941, ya. Jadi di sini setiap vitamin yang baru ditemukan, ya biasanya diawali dengan namanya, ya nama penemuan vitaminnya, ya biasanya secara sementara sebelum ditemukan vitamin itu kandungannya apa gitu, ya dinamai dengan nama penemunya, ya itu awalnya sudah seperti itu. Nah, kemudian dalam perkembangannya vitamin ini disepakati untuk diberi nama sesuai dengan alfabet, ya mulai dari vitamin A kemudian sampai vitamin K, ya jadi ini adalah vitamin-vitamin yang sudah ditemukan pada tahun 1909 sampai
penjelasannya saja ya. Nah, apa itu vitamin? Nah, vitamin ini adalah sebuah senyawa organik, ya, sebuah senyawa organik, nutrisi organik, ya, yang dibutuhkan oleh tubuh kita dalam jumlah yang sangat kecil, small quantities, ya. Nah, jadi di sini vitamin ini sangat esensial untuk kebutuhan terhadap tubuh kita, karena vitamin ini ternyata oleh tubuh kita tidak bisa disintesis, ya. Jadi dia murni harus kita peroleh dari makanan kita, ya. Entah itu herbal, tradisional herbal, ataupun lewat istilah jamu seperti itu ya, ataupun lewat makanan kita, maka barulah vitamin itu bisa kita dapatkan. Jadi secara umum vitamin itu dibutuhkan dalam jumlah kecil dan tidak dapat dan tidak dapat disintesis oleh tubuh kita. Jadi murni harus didapatkan dari luar. Kriteria vitamin, ya. Vitamin ini adalah nutrisi yang sangat penting untuk menjaga fungsi-fungsi tubuh kita berfungsi dengan baik. Ya, nanti alasannya ada, ya. Kemudian syaratnya lagi harus dibutuhkan dalam jumlah yang sangat rendah, kadar yang sangat rendah sekali, ya. Nanti efeknya apa kalau berlebihan, ya? Nah, nanti kita tampilkan nanti ya di slide berikutnya. Kemudian dia tidak bisa disintesis oleh tubuh kita. Jadi dia murni harus berasal dari suplemen, harus dari makanan yang kita makan, ya. Kemudian vitamin ini tidak akan mengalami degradasi, ya, tidak akan mengalami degradasi, terutama pada saat eh, pemenuhan kebutuhan energi, pembentukan energi di dalam tubuh kita. Misalnya glukosa dirubah menjadi ATP, ya. Kemudian asam lemak dirubah menjadi lipid, ya, asam lemak dirubah menjadi ATP. Itu tetap membutuhkan vitamin, ya, tetap membutuhkan vitamin, tetapi vitamin ini tidak akan mengalami degradasi, ya. Jadi nanti kerjanya di mana nanti akan ditunjukkan ke slide berikutnya, ya. Jadi di sini misalnya kalau vitamin terlibat di dalam pembentukan energi yang berasal dari sumber karbohidrat dan lemak, maka vitamin ini tidak akan dirusak, ya, tidak akan mengalami kerusakan. Kemudian adanya terjadinya kasus defisiensi akut, ya. Jadi kalau di bahasanya akut, biasanya terminologinya adalah kasus ini terjadi tidak lebih dari 2 minggu, ya, tidak lebih dari 2 minggu, ya. Sebentar saya izin dulu. Anak telepon, bentar, bentar, bentar. Oke, saya lanjut ya. Nah, ada kasus akut defisiensi ya. Jadi ini maksudnya akut defisiensi vitamin ya. Jadi di sini defisiensi atau nama lainnya adalah kekurangan vitamin yang sifatnya akut. Ya, akut di sini adalah dia kekurangan vitamin dalam jangka waktu kurang dari 2 minggu. Nah, ini akan bisa menimbulkan gejala dan tanda klinis pada pasien, ya, oleh karena akibat dari kadar vitamin di dalam tubuhnya sangat rendah dalam waktu kurang dari 2 minggu, ya. Dan ini biasanya akut defisiensi ini harus segera untuk direstore, ya, harus segera diganti, harus segera ditambahkan.
ya. Berbeda kalau terjadi kronik defisiensi vitamin. Kalau kronik defisiensi vitamin ini berarti kasusnya bahkan bisa sampai lebih dari 2 minggu, bahkan sampai bertahun. Nah, pada kejadian kronik defisiensi ini biasanya penyebabnya sangat harus dicari dulu ya, karena ini sudah memberikan efek permanen kerusakan dari fungsi tubuh kita. Ya, kalau kronik seperti ini jarang sekali sampai hampir tidak ada bisa dikembalikan lagi kondisi sehatnya. Tetapi kalau masih jadi akut defisiensi, masih bisa untuk diganti atau diperbaiki. Nah, untuk klasifikasi vitamin, ya, kita klasifikasikan vitamin itu berdasarkan solubilitasnya, kelarutan, ya, kelarutan terhadap apa? Kelarutan terhadap air, ya. Kalau terhadap air, maka vitamin apa saja yang larut dalam air, mudah larut dalam air, contohnya adalah vitamin B dan vitamin C. Itu adalah vitamin yang larut dalam air. Tetapi kalau vitamin-vitamin yang tidak larut di dalam air, contohnya adalah vitamin yang larut dalam lemak, maka vitamin A, D, E, dan K adalah contoh vitaminnya. Ya, jadi ini ada vitamin yang larut dalam air dan ada vitamin yang larut dalam lemak. Nah, untuk solubilitas bagaimana vitamin ini bisa terpengaruh, maka tentu saja karena vitamin ini diperoleh melalui luar tubuh ya, maksudnya suplemen, kita tidak bisa mensintesisnya, maka pasti akan masuk proses pencernaan ya, pencernaan ketika kita makan pasti ada proses pencernaan, kemudian ada proses penyerapan dalam usus ya, absorption, kemudian dari usus masuk ke dalam darah melalui proses transportasi ya, atau masuk ke dalam kelenjar limfa ya, untuk yang vitamin larut dalam lemak, kemudian bagaimana kalau terjadi kelebihan akan disimpan di mana, atau bagaimana akan diekskresikan jika terjadi berlebihan ya. Ini adalah metabolisme dari vitamin. Ini adalah vitamin ya, klasifikasinya ada vitamin A ya, A1, vitamin B ya. Ini adalah semua vitamin yang larut di dalam air yang B1 sampai asam folat ya. Asam folat termasuk vitamin yang larut dalam air ya. Vitamin C ya. Kecuali vitamin A, vitamin vitamin D, vitamin E dan K ya. Larut di dalam lemak. Bisa dilihat di kolom nomor 3 ini ya. Sedangkan yang ini nama senyawa kimia yang terkandung di dalamnya ya. Ada yang menyebutnya vitamin A itu, oh ini adalah vitamin retinol ya. Boleh silakan. Ada vitamin beta karoten. Kalau beta karoten ini adalah vitamin A yang kita peroleh dari tumbuh-tumbuhan, yaitu contohnya ada tumbuh-tumbuhan yang berwarna oranye ya. Jadi kok kayak wortel ya itu mengandung vitamin A, beta karoten ya. Tetapi kalau vitamin A yang terkandung di hewan ini adalah vitamin A, bahasa kimianya adalah retinol, ya. Kemudian ada asam folat, ya asam folat ini juga eh, larut di dalam air, ya. Kemudian ada vitamin D, ya. Untuk vitamin D ini ada beberapa yang menyebutkan vitamin, ada beberapa yang menyebutkan vitamin D ini sebagai hormon, ya. Tapi sekarang lebih ke arah vitamin, ya, hormon eh, untuk vitamin D ini, ya. Vitamin struktur dan fungsinya. Semua vitamin terdiri dari senyawa karbon, yaitu C, hidrogen, dan oksigen. Ya, jadi sebenarnya bukan vitamin saja. Hampir semua senyawa organik yang ada di dalam tubuh kita adalah terdiri dari vitamin, senyawa karbon, senyawa hidrogen, dan oksigen. Nah, nah, beberapa vitamin ada juga yang mengandung nitrogen dan juga ada yang mengandung es-sulfur atau belerang. Ya, struktur vitamin ini dikatakan katanya unik ya, dan setiap vitamin ini adalah
singular unit ya. Kalau misalnya ada vitamin B itu tersendiri, vitamin B1 tersendiri, vitamin B2 tersendiri ya. Jarang kalau secara eh, ada di alam itu dibentuk secara kompleks ya. Jadi kalau ada vitamin B kompleks itu adalah vitamin yang dibuat di dalam pabrik. Tapi secara natural alami vitamin itu singular unit ya. Contohnya vitamin B, vitamin B1, vitamin B2, B12 seperti itu. Kemudian vitamin itu akan diserap oleh tubuh kita. Tergantung kalau nanti diserap masuk ke dalam darah berarti dia termasuk vitamin yang larut dalam air. Atau vitamin yang awalnya diserap lemak masuk ke dalam kelenjar limfa nanti baru kemudian masuk ke dalam saluran darah ya. Jadi kalau vitamin yang larut dalam lemak dia akan lebih kompleks penyerapannya. Kemudian vitamin memiliki performa yang sangat esensial fungsinya. Jadi keberadaan vitamin ini harus dijaga keberadaannya dan kadarnya supaya tubuh kita sehat. Nah, ini adalah fungsi dari vitamin ya. Vitamin bisa berperan sebagai antioksidan ya. Sama hampir semua herbal tradisional itu kalau diteliti semuanya lari ke antioksidan ya. Jadi bukan berarti bahwa semua herbal itu adalah vitamin ya. Jadi di sini ternyata memang beberapa vitamin itu seperti vitamin C, vitamin E ini adalah bersifat antioksidan ya. Sangat baik sekali untuk menjaga kesehatan tubuh terhadap adanya senyawa-senyawa polusi, di mana senyawa polusi itu sangat bisa menyebabkan munculnya radikal bebas. Nah, vitamin C, vitamin E inilah yang nanti akan bisa melawan terjadinya radikal bebas. Ya, contohnya vitamin C dan vitamin E ini bisa untuk kesehatan kulit, untuk meningkatkan elastisitas kulit, kolagen seperti itu. Sintesis kolagen bisa meningkat dengan adanya vitamin C dan vitamin E. Ya, jadi ini sangat diperlukan vitamin C, vitamin E untuk sintesis kolagen, seperti itu. Kemudian ada vitamin asam folat, vitamin B6, B12, dan vitamin K. Ini sangat berperan vitamin-vitamin ini terhadap proses pembekuan darah, ya, bahkan juga sampai sintesis darah, ya. Jadi kalau misalnya terjadi kekurangan vitamin ini, apa yang terjadi? Ya, ini tadi pembekuan darahnya bermasalah. Ya, ketika Anda nanti terluka, ya, terluka kena pisau misalnya ya, ternyata kok dalam waktu 1 menit darahku tidak berhenti ya, kok masih keluar terus ya, bahkan bisa sampai 2 jam bahkan lebih ternyata setelah diteliti mengalami kekurangan vitamin ya itu salah satunya ya tetapi biasanya kalau kasus seperti itu jarang sekali karena vitamin ya tapi lebih banyak karena kasus uh, mutasi genetik ya kalaupun terjadi kekurangan vitamin jarang sekali menyebabkan gangguan pembekuan darah ya kecuali ekstrim mungkin saja pasien mengalami penyakit yang lain contohnya mengalami trauma sehingga dia kecelakaan, banyak darah yang keluar sehingga vitamin K, vitamin B banyak yang dikeluarkan sehingga menyebabkan blood clotting itu terganggu ya. Kemudian untuk kesehatan tulang ya, kesehatan tulang vitamin A, C, D dan K itu sangat penting sekali ya. Kemudian energi ya, energi tadi pembentukan energi tadi kan membutuhkan vitamin untuk membentuk ATP ya. Jadi di sini ternyata vitamin B3, B2, B1, B6, B12 bisa meningkatkan aktivitas enzim untuk pembentukan ATP. Ya, jadi di sini fungsi dari fungsi dari vitamin ini adalah sebagai peningkat aktivitas enzim. Ya, contohnya apa? Sebagai koenzim. Ya, koenzim namanya koenzim ya. Jadi dia membantu enzim untuk meningkatkan aktivitas enzim supaya enzimnya lebih efektif dan efisien dalam menghasilkan energi. Growth and reproduksi.
vitamin A dan vitamin D. Immune function, vitamin A, C, dan D, dan lain-lain. Jadi semua vitamin ini kalau Anda lihat saling beroverlap di sini, ya, beroverlap di sini. Cuman banyak sekali penelitian yang terutama mengenai vitamin C dan vitamin E ini, ya. Vitamin C dan vitamin E banyak sekali penelitian yang dihubungkan dengan sebagai antioksidan, ya. Absorpsi vitamin dan penyimpanannya. Mungkin ada pertanyaan di sini? Belum ada? Oke. Sekarang mengenai absorpsi dan penyimpanannya ya. Semua proses penyerapan vitamin terjadi di dalam usus halus, small intestine, ya. Nah, ini ya, bisa di ileum, bisa di duodenum, jejunum ya. Ya, jejunum, ileum ini adalah small intestine. Semua proses penyerapan tidak hanya vitamin saja, semua terjadi di sini. Ya, proses penyerapan makanan ya, semua terjadi di sini. Ya, proses penyerapan racun semua terjadi di sini. Ya, nah ini kan kita membahas vitamin. Jadi semua penyerapan vitamin terjadi di usus halus. Ya, usus halus itu terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, ini adalah proses pencernaan dan absorpsi vitamin. Yang pertama adalah kita makan suplemen vitamin, ya. Makan suplemen vitamin, vitamin itu akan berikatan dengan protein, ya. Jadi ketika vitamin itu masuk ke dalam tubuh kita, ya, vitamin itu akan terikat dengan protein, ya. Nah, nanti di dalam protein ketika di dalam lambung ya, vitamin itu baru akan terlepas dari proteinnya karena dia mengalami proses pencernaan di sini. Ya, jadi di sini vitamin yang awalnya masuk ke dalam mulut kita adalah vitamin yang diikat bersama protein, tetapi saat ketika masuk ke dalam proses pencernaan yang diawali dengan di lambung, maka terjadilah proses pencernaan di sini, yaitu vitamin akan diriliskan dari lambung ini tadi. Jadi di sini proteinnya terlepas, ya tinggal vitaminnya saja. Nah, ini ya. Nah, setelah tersebut masuk ke dalam lambung, diteruskan masuk ke dalam usus halus, maka berikutnya adalah terjadi proses absorpsi di dalam usus halus, ya, absorpsi di usus halus. Nah, di usus halus ini ya, apabila vitamin yang kita konsumsi adalah vitamin yang larut dengan lemak, maka eh, butuh bantuan sama proses pencernaan, butuh bantuan empedu ya, butuh bantuan empedu supaya vitamin yang larut dalam lemak itu bisa diserap masuk ke dalam dinding usus halus. Nah, kemudian vitamin yang larut dalam lemak ini akan di-package atau dirakit gitu ya bersama dengan lemak sehingga nanti pada prosesnya vitamin yang larut di dalam lemak masuk ke dalam tubuh kita itu akan ditransportasikan melalui senyawa kilomikron. Ya, mungkin masih ingat bahwa pada proses transportasi lipid ada alat transportasi lipid yaitu kilomikron, ada LDL, ada HDL, ya. Kemudian ada IDL, ada VLDL. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan untuk vitamin larut dalam lemak, apakah alat transport yang digunakan untuk beredar masuk di dalam darah? Jawabannya adalah kilomikron. Ya, karena apa? Vitamin ini tidak bisa disintesis oleh tubuh kita. Ya, harus masuk, harus dapat dari luar makanan kita. Tetapi bisa disimpan. Ya, kalau ini kalau ceritanya adalah vitamin yang kita peroleh dari luar atau suplemen dan ternyata larut di dalam lemak. Ya, jadi kalau vitamin, apakah senyawa yang akan membawa vitamin larut dalam lemak
masuk ke dalam sirkulasi darah? Jawabannya adalah kilomikron. Nah, setelah masuk ke dalam sirkulasi darah, ya, ini adalah misel ya. Nah, ini adalah vitamin larut dalam lemak, kemudian akan dibantu oleh empedu sehingga terbentuk misel di sini, ya, terbentuk misel di sini. Nah, setelah terbentuk misel, maka nanti akan diserap masuk ke dalam dinding usus. Ini adalah dinding usus, dan nanti setelah di dinding usus akan dirakit membentuk kilomikron. Ya, jadi vitamin larut lemak ini akan dirakit membentuk kilomikron. Nah, setelah terbentuk kilomikron, barulah nanti kilomikron masuk ke dalam sirkulasi darah dan nanti masuk ke dalam pembuluh limfa. Jadi begitu ceritanya untuk vitamin larut di dalam lemak. Bagaimana dengan vitamin yang larut dalam air, yang contohnya di C ini ya, vitamin larut dalam air, contohnya di vitamin C, vitamin B ya, kita konsumsi vitamin B dan C. Ternyata dia tidak perlu misel, tapi dia akan langsung diabsorpsi masuk ke dinding usus ya. Nah, karena mayoritas tubuh kita juga berisi air atau sekitar 85% lebih, maka vitamin yang larut di dalam air ini tidak memerlukan angkutan, dia langsung bisa masuk ke dalam sirkulasi darah. Ya, nanti akhirnya bisa disebarkan ke seluruh tubuh. Nah, mungkin ini bisa dibaca ya. Vitamin yang A ini ya, proses pencernaan, absorpsi ya, untuk vitamin larut dalam air ya. Jadi ini adalah gambar mengenai bagaimana nasib vitamin dalam larut air itu dicerna dan diserap ya. Jadi di sini yang awalnya vitamin akan dicerna, dihidrolisis ya di dalam lambung ya dengan dipecahkan atau dilepaskan dari protein pembawanya. Contohnya seperti ini, vitamin yang dikaitkan dengan protein, ya, kemudian mengalami proses hidrolisasi atau pencernaan sehingga terbentuklah vitamin dan protein. Nah, kemudian vitamin dan protein ini tetap akan masuk ke dalam usus, ya, usus sampai masuk ke dalam usus halus, maka terjadilah proses yang disebut dengan absorpsi di sini. Ya, absorpsi di sini. Ya, dibaca di sini keterangannya most of hampir sebagian besar vitamin larut dalam air bisa diserap oleh intestinal small ya, kecuali vitamin B12. Karena vitamin B12 ini juga saat dalam minyak vitamin larut air, tetapi dia hanya bisa diserap di bagian ileum dari usus halus. Ingat ya, usus halus itu ada duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, setelah diserap masuk ke dalam dinding usus, maka selanjutnya akan masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, setelah masuk ke dalam pembuluh darah, tentu saja akan disirkulasikan masuk ke dalam berbagai organ, ya, berbagai organ. Nah, kalau misalnya di hati ditransportkan ke hati, maka bisa disimpan di dalam organ hati vitamin tersebut atau tetap masuk ke dalam sirkulasi untuk diekskresikan, yaitu di ginjal dan melalui bentuk kencing. Jadi ini ceritanya ya dari absorpsi bagaimana nanti masuk ke berbagai jaringan ya. Kalau misalnya di jaringan hepar, vitamin-vitamin itu bisa disimpan ya. Kemudian kalau berlebihan, vitamin itu akan masuk ke dalam ginjal dan untuk dibuang atau diekskresikan bahasanya ya. Fat soluble vitamin ya. Untuk bagaimana ceritanya kalau vitamin yang kita konsumsi adalah larut dalam lemak, maka proses penyerapannya terjadi di duodenum. Ya, kalau tadi yang water soluble tadi kan bisa di duodenum, bisa di jejunum, bisa ileum. Tetapi kalau yang fat soluble vitamin terjadi di duodenum. Ya. Nah, ini storage-nya ini ya, storage-nya atau penyimpanannya. Jadi vitamin itu tidak bisa disintesis oleh tubuh kita, tetapi bisa disimpan ya.
Nah, di sini disimpannya di mana? Kalau vitamin A bagian besar gudang penyimpanannya di organ hati. Vitamin K, E juga sama di organ hati, ya. Kemudian vitamin D tadi untuk kesehatan otot ya dan juga tulang. Ternyata dia sebagian besar disimpan melalui ya adiposa tisu dan juga otot tisu, ya otot tisu. Nah, ini adalah eh, dari fat soluble water. Nah, ini apabila vitamin A ini didapatkan dalam jumlah yang berlebihan, ya, maka bisa menyebabkan keracunan atau toxicity. Karena untuk yang vitamin larut di dalam lemak itu tidak mudah untuk dibuang kalau kelebihan. Maka harus, sorry. Jadi yang bahayanya ya dari vitamin larut lemak ini adalah dia tidak bisa dibuang secara mudah melalui urin. Ya karena apa tadi ya? Karena dia tidak larut di dalam air. Maka dia akan disimpan di jaringan adipus tisu dan di jaringan otot. Ya, jadi kalau misalnya Anda terlalu diet ketat sehingga fat store-nya jaringan adiposa Anda sedikit, semakin lama semakin habis, maka tubuh kita akan melipolisiskan lemak ini. Kalau lemaknya dilarutkan atau dilipolisiskan, maka vitamin D ini akan bisa keluar. Nah, apabila kadar vitamin D ini sangat berlebihan di dalam tubuh kita, maka ini bisa mengalami toksisitas akibat kelebihan dari kadar vitamin D. Ya, itu salah satunya ya. Kemudian penyerapan vitamin yang larut dengan air ya. Absorpsi vitamin larut dalam air langsung masuk ke dalam sirkulasi darah ya. Ini yang untuk khusus larut dalam air. Nah, sebagian besar diserap di duodenum dan di jejunum, ya. Nah, kemudian hampir sebagian water soluble vitamin ini tidak disimpan di dalam tubuh. Karena apa? Karena tubuh kita itu hampir semuanya sebagian air. Kalau air kita berlebih di dalam tubuh kita, maka pasti akan langsung dieskresikan melalui kencing. Oleh karena itu, kelebihan dari vitamin larut air ya, maka ini tidak akan pernah disimpan ya. Jadi kecil sekali sudah, kecil sekali keracunan oleh akibat kelebihan ekses dari vitamin larut di dalam air ya. Jadi vitamin larut dalam air ini contohnya tadi apa vitamin larut dalam air? Vitamin B, vitamin C ini harus dikonsumsi setiap hari dalam jumlah yang cukup ya karena tadi hampir sebagian besar tidak bisa disimpan di dalam tubuh kita ya. Nah, kelebihan kalau kita bagaimana kalau kita kelebihan konsumsi vitamin larut dalam air, maka ini tidak berbahaya ya karena dia mudah untuk dikeluarkan lewat kencing ya seperti itu. Nah, ini adalah perbedaannya ya water soluble vitamin dan perbedaan fat soluble vitamin. Vitamin larut di dalam lemak ya. Absorpsinya dibaca terjadi di mana? Oh, sama-sama di small intestine ya, terutama yang fat soluble tadi ya, mungkin banyak di ileumnya ya. Kemudian terhadap air ternyata water soluble sesuai namanya water soluble maka dia hidrofilik sedangkan fat soluble berarti adalah hidrofobik ya. Kemudian setelah diserap dibawa kemana? Kalau water soluble akan dibawa ke dalam darah, tetapi kalau fat soluble vitamin akan dibawa masuk ke dalam pembuluh limfa ya. Nah, kemudian apakah ada tempat penyimpanannya? Kalau untuk water soluble tidak disimpan ya sebagian besar ya karena tadi sangat larut dalam air sehingga mudah dikeluarkan lewat kencing. Tapi kalau fat soluble vitamin bisa disimpan ya. Kemudian apakah bisa menyebabkan toksik? Ternyata kalau water soluble tidak menyebabkan toksik karena dia tadi mudah dikeluarkan melalui kencing.
Tetapi kalau yang fat soluble vitamin ya bisa, ya, karena dia disimpan di dalam terutama di jaringan adipos kita, ya. Nah, jadi terus kebutuhan konsumsi vitamin ini bagaimana? Ya, kalau karena water soluble ini mudah dibuang gitu ya, maka ini mutlak untuk ada untuk vitamin B dan vitamin C. Tetapi kalau untuk vitamin A, D, E, dan K, ya konsumsinya tidak perlu setiap hari karena bahayanya apa tadi ya bisa terjadi toksisitas. Ya, nah ini ya vitamin dan metabolisme. Tadi saya menceritakan bagaimana vitamin itu ketika membantu untuk proses pembentukan ATP atau energi, ya, maka vitamin itu tidak mengalami kehancuran atau tidak ikut juga didegradasi. Ya, caranya bagaimana? Oh, ternyata vitamin ini berperan sebagai apa? Sebagai kofaktor. Ya, ini contohnya adalah ini. Ya, ini adalah sebuah protein ya yang nanti apabila berikatan dengan aktif site dari proenzim, ini adalah enzim ya, ini adalah enzim yang bentuknya cekung seperti ini adalah aktif site dari enzim. Nah, di sini kofaktor ini ada senyawa kofaktor yang sudah nempel dengan senyawa enzim tersebut. Ternyata di sini ada aktif site yang lain dari kofaktor tersebut. Nah, ini bisa diisi oleh enzim. Ya, ini L1 misalnya enzim, L2-nya adalah substratnya, glukosanya misalnya seperti itu. Ya. Jadi ini ceritanya bagaimana vitamin itu tidak akan didegradasi karena dia bisa terikat kuat dengan enzim ya. Enzim itu kalau dalam proses pencernaan tidak akan mengalami degradasi. Nah, ini ya ketika kita makan ya eh, kasusnya poor nutrition, malnutrition jadi gangguan nutrisi ya ini. Kalau poor ini adalah nutrisinya kurang, malnutrisi adalah nutrisinya salah, ya. Kemudian pemberian antibiotik, ini semua adalah kasus yang dapat mengganggu proses penyerapan vitamin-vitamin dan mineral masuk ke dalam tubuh. Akibat dari vitamin-vitamin ini tidak bisa diserap masuk ke dalam tubuh, maka terjadilah kasus hipovitaminosis. Kadar vitamin di dalam darah kita rendah atau mengalami defisiensi. Dan ini nanti akan bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Ya. Tetapi kalau kita mengkonsumsi makan makanan yang healthy nutrition, ya, vitaminnya dalam healthy nutrition itu ternyata otomatis vitamin yang terkandung di dalamnya juga normal, ya. Normal di sini adalah bervariasi vitaminnya, jumlahnya juga cukup. Maka apabila berlebihan, ya, apabila dosis makannya kita ini berlebihan, selain menyebabkan kegemukan, ternyata bisa menyebabkan overdosis dari vitamin yang disebut dengan hipervitaminosis. Nah, kalau dari hipervitaminosis ya tentu saja ini adalah bentuk keracunan dari vitamin D3, ya, ini ada vitamin A dan D ya, eh, vitamin larut dalam lemak ya. Nah, ini ya. Nah, kalau vitamin yang hiperavitamin hipervitaminosis vitamin larut dalam air tidak ada masalah karena ini langsung dikeluarkan melalui urin. So, apa yang bisa kita lakukan ya? Nah, yang kita lakukan adalah tetap meminum vitamin ya. Karena kita tahu bahwa vitamin itu tidak akan dirusak pada saat kita mengadakan energi atau pembentukan energi. Ya, jadi vitamin di sini fungsinya apa? Fungsi vitamin secara umum. Fungsi vitamin secara umum adalah mensupport peran tubuh, ya, mensupport peran tubuh. Ya, contohnya adalah vitamin B. Mostly vitamin B itu adalah sebagai koenzim yang akan merubah glukosa menjadi ATP. Ya, ini contohnya ini adalah ini. Ya, ini adalah misalnya L1 ini adalah senyawa glukosanya. Baru L2-nya ini adalah
vitaminnya, ya, terikat pada site dari enzim ini, ya. Ini contohnya. Mineral. Ini nanti kuliahnya nggak lama ya, karena memang materinya juga sedikit. Maka mineral ini relatif ditemukan di dan jumlah yang juga sama kecilnya. Ya, mineral ini beda ya dengan vitamin ya. Jadi juga sama-sama diperlukan dalam kadar yang sangat kecil. Ya, tetapi juga perannya sangat penting. Ya, masing-masing mineral ini memiliki fungsinya sendiri-sendiri ya maksudnya. Tetapi tetap walaupun sendiri tetap bisa berinteraksi satu dengan yang lain. Contohnya adalah kalsifikasi, proses kalsifikasi tulang, ya. Dia membutuhkan mineral kalsium dan mineral fosfor. Ya, ini diperlukan ini, ya. Kalau misalnya rasio kalsium dan fosfornya rendah, maka proses kalsifikasi proses ini dipastikan akan mengalami penurunan. Atau kalium dan kalsium yang mengalami kekurangan atau rasionya rendah, kalsiumnya rendah, ya, sehingga akan terjadi kram otot, misalnya seperti itu, ya. Jadi beberapa mineral itu selain vitamin tadi juga mineral ini juga merupakan komponen aktif, ya, untuk beberapa eh, proses yang ada dalam tubuh kita, ya, misalnya Fe ini juga mineral loh ya, Fe besi ini ya. Fe diperlukan untuk pembentukan hemoglobin, ya. Kemudian Co kobalt, ya, untuk pembentukan vitamin cyanokobalamin, ya. Kemudian sulfur atau belerang untuk pembentukan vitamin B1, biotin dan koenzim A. Ini adalah fungsi dari mineral, ya. Sama seperti vitamin berpartisipasi dengan enzim untuk proses metabolisme, ya, sebagai kofaktor. Tetapi kalau enzim tadi sebagai koenzim, diingat ya. Kalau kalau mineral ini berkorporate atau bergabung dengan enzim ini disebut dengan kofaktor. Kalau vitamin bergabung dengan enzim disebut dengan koenzim. Nah, ini adalah mineral-mineral yang sudah diketahui fungsinya. Ada vitamin, ada mineral kalsium, fosfat, ya, ini ada di tulang, dan juga mineral sulfur ada di keratin. Fungsi yang lain mineral mineral ini ya juga menjaga keseimbangan asam basa di dalam tubuh kita, ya. Asam basa, ya, asam, ya, berarti banyak negatifnya aja seperti itu. Berarti kalsiumnya, kloridanya banyak. Kalau bersifat basa, kaliumnya banyak, natriumnya banyak. Dan ini harus seimbang supaya tidak terjadi gangguan pH dan darah, tidak mengalami asidosis seperti itu, ya. Jadi ini harus balance antara kadar natrium, kalium, dan klorida. Kemudian fungsi sebagai stimulus sistem saraf dan juga fungsi otot, ya. Ada kalsium, natrium dan kalium, ya. Kemudian fungsi yang lain Fe nih contohnya. Ini untuk pembentukan hemoglobin, ya, Hb darah, vitamin B12 dan tiroksin, ya. Ini ada mineral kobalt dan mineral I, ya, untuk pembentukan hormon tiroksin. Nah, ini ya, klasifikasi mineral ada makronutrien, ya. Ini adalah senyawa-senyawa yang ada di dalam makronutrien, ya. Hampir sekitar 60 sampai 80% itu ini berasal dari senyawa inorganik, ya. Contohnya kalsium, magnesium, natrium, kalium, fosfat, sulfur dan klorida. Tetapi yang trace elemen ini berarti kadarnya sangat kecil, ya. Trace ini kecil, ya, kadarnya maksudnya. Contohnya adalah Fe, ya, kupro, seng, ya, zeng, kobalt, ya, dan lain-lain. Ini adalah mikro atau trace elemen namanya, ya, bukan mineral, tapi ini ada trace elemen. Jadi kalau misalnya kita menyebut trace elemen, maka yang kita ada di otak kita adalah senyawa-senyawa ini.
ya. Tapi yang disebut dengan makronutrien kalau di dalam mineral ya, maka ini yang disebut dengan kalsium, magnesium, natrium, kalium, fosfat, sulfur, dan klorida. Ya, ini adalah senyawa, semuanya ini adalah senyawa inorganik. Ya, nah ini adalah eh, mineral yang harus kita penuhi ya. Ini adalah major tadi makronutrien dan ini adalah trace elemen atau trace mineral. Ya, kalsium, ya, kalsium ini sangat penting sekali ketika eh, keberadaannya hampir 99% ini di tulang dan di gigi, ya. Hanya 1% saja yang ada di darah dan di jaringan yang lain, ya. Jadi kalsium ini sumbernya semuanya disimpan di tulang dan di gigi, ya. Sedangkan yang lainnya tidak, ya. Apabila eh, fungsinya ya, selain kalsium sebagai bone structure, ternyata juga sebagai nerve function, fungsinya berperan dalam pembekuan darah, kemudian kontraksi otot. Ya, tetapi yang paling penting ini adalah pembentukan tulang, ya, kalsifikasi ya oleh mineral kalsium. Kebutuhan dietnya, mungkin bisa dibaca sendiri ya. Semakin semakin kecil ya kebutuhannya juga semakin besar ya karena proses pertumbuhan di sini. Nanti lama kelamaan kadarnya akan berkurang kalau sudah dewasa ya. Nah, terutama pada ibu hamil. Ibu hamil ini juga kebutuhan terhadap kalsium akan semakin meningkat. Karena ditujukan untuk apa? Laktasi, ya, laktasi dan pada ibu-ibu postmenopause ya, untuk menjaga supaya tulangnya tidak mengalami kerapuhan. Ya, kalau tulangnya rapuh karena kalsiumnya berkurang, maka bisa terjadi fraktur atau patah tulang. Nah, ini adalah macam-macam bentuk kalsium yang bisa kita peroleh dari luar, ya. Nah, ini ya, tempat sumber kalsium paling banyak adalah dari susu dan juga dari uh, yogurt ya, jadi turunan dari susu itu seperti itu yogurt ya, contohnya seperti itu. Yang bagus juga ya ini kan tadi ini best source ya, kalau sekarang good ya, bagus kacang-kacangan ya, kacang-kacangan, kemudian sayur-sayuran, ikan ya, kubis, telur ikan ya kuningnya. Itu sangat penting sekali untuk kebutuhan mineral kita. Nah, ini ya bagaimana ini vitamin D ini ya, bagaimana kalsium itu ya kalsium di dalam serum yang tadi cuma hanya 1% ya ketika kita makan kemudian ada kalsium di sini ya. Kalsium ini eh, akan diserap masuk ke dalam sirkulasi darah. Nah, di sini kalsium penyerapannya itu tergantung vitamin D. Kalau vitamin D-nya ada, maka kalsium yang diserap ini akan semakin banyak, ya, sehingga bisa masuk ke dalam serum kalsium. Nah, hampir sebagian besar kalsium tadi hampir 99% dibawa masuk ke dalam tulang dan gigi, ya. Nah, di sini terjadilah proses kalsifikasi di sini. Nah, ini sangat dipengaruhi oleh kadar hormon yang lain. Hormonnya adalah pituitary releasing hormone, ya, ataupun kebalikannya, ya. Ini adalah yang menghambat dari hormon PTH atau pituitary eh, hormon ya. Nah, apabila terjadi, jadi kalau misalnya terjadi defisiensi vitamin D, ya, maka bila terjadi kekurangan vitamin D, maka yang terjadi apa? Kalsium ini tidak akan bisa diserap masuk ke dalam serum. Karena kalsium tidak bisa diserap masuk ke dalam serum, maka tetap berada di dalam usus. Nah, ini nanti baru akan diekskresikan kalsium itu di dalam feses kita. Ya, ini adalah efek dari kekurangan vitamin D. Ya, seperti itu. Nah, ini ya, kalsium defisiensi. Paling banyak osteoporosis. Nah, ini pada mbak-mbak ini ya, nanti kalau sudah usianya menopause ya masih lama ya. Kalau sudah masuk usia 50, mungkin ya 45, 50, hati-hati terjadi osteoporosis ya.
Karena apa? Karena di sini mulai terjadi defisiensi kalsium. Awalnya tulangnya seperti ini, bone matrixnya, ya, seperti ini. Tapi kelamaan semakin banyak bolong-bolongnya. Ini yang disebut dengan osteoporosis kropos, ya. Ini kropos. Nah, ini kalau pada wanita sangat dipengaruhi proteksinya dari sini, hormon estrogen, ya. Hormon estrogen ini sangat protektif terhadap kalsium di dalam tulang kalau untuk perempuan. Ya, jadi kalau semakin sedikit estrogennya, hormon estrogennya, maka tentu saja kalsifikasi juga akan menurun sehingga terjadilah osteoporosis. Nah, ini ya, ini adalah eh, kekurangan hipokalsemi ya, kekurangan mineral kalsium ya. Mineral kalsium. Ya, ini gejalanya apa? Kaku. Ya, tetanis ini adalah kaku. Tangannya kaku, seperti gambar di sini. Ya, nah ini. Nah, mikronutrien, energi produksi. Ya, ini karbohidrat menjadi dicerna menjadi glukosa, menjadi asam pirufat, menjadi asetil CoA, dan nanti menjadi ATP masuk ke dalam siklus Krebs. Nah, di sini Anda bisa lihat di sini peran vitamin di sini. Ya, vitamin B1, B2, magnesium juga sebagai mineral sangat dipengaruhi di sini, ya, di mana vitamin-vitamin ini berperan sebagai koenzim. Sedangkan kalau mineral ini ada berfungsi sebagai kofaktor dari enzim, ya. Ini juga sebagai koenzim dari enzim yang akan merubah aspartat menjadi oksaloasetat, ya, seperti ini. Jadi kalau ini kekurangan defisiensi vitamin, ya, maka asam amino tidak akan bisa masuk ke dalam siklus urea dan seterusnya seperti itu, ya. Ini adalah gambar integrated dari metabolisme vitamin dan mineral. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Mungkin nanti kalau untuk kuliah vitamin ini mungkin banyak hafalannya ya nanti